Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang pengertian vektor, komponen-komponen vektor, bagaimana bentuk dari vektor. Nah, pada pertemuan kali ini secara khusus kita mau bahas tentang panjang vektor. Nah, untuk mencari panjang vektor, vektor yang kita tahu vektor ada yang berada pada ruang dimensi 2, ada juga yang berada pada ruang dimensi 3. Nah, untuk mencari panjang vektor yang berada pada ruang dimensi 2, berarti nanti dia kan koordinatnya sumbu X dan sumbu Y. Misalkan titiknya itu A1, A2, maka panjang vektornya ini dibaca, boleh dibaca panjang vektor, boleh juga dibaca skalar vektor A. Akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Nah, sedangkan vektor pada ruang dimensi 3 berarti sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan vektor B-nya B1, B2, B3. Nah, panjang vektor B-nya sama dengan akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Dengan kata lain bisa kita simpulkan, maka panjang suatu vektor itu adalah akar dari penjumlahan kuadrat elemen-elemennya. Oke, agar lebih paham coba lihat contoh berikut. Tentukan panjang vektor AB jika A 21-3 dan B 0,31. Nah, dari soal boleh kita lihat kan bahwa vektor tersebut berada pada ruang dimensi 3. Nah, untuk mencari panjang vektor AB, yang ditanyakan panjang vektor AB, maka pertama kali kita cari dulu apa vektor AB itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu vektor AB ini adalah B dikurang A. Berarti apa B-nya? 0,31 kurang 21 min 3. 0 kurang 2 minus 2. 3 kurang 1 2. 1 kurang minus 3 berarti 1 tambah 3 4. Inilah yang menjadi vektor AB. Nah, yang ditanya adalah panjang vektor AB. Setelah dapat vektor AB, maka bolehlah kita cari panjangnya. Maka panjang vektor AB, katanya tadi panjang vektor itu merupakan akar dari penjumlahan kuadrat elemen-elemennya. Akar dari minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan akar dari minus 2 dikuadratkan 4, 2 dikuadratkan juga 4, 4 dikuadratkan 16. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 16, akar 24. Bisa nggak akar 24 disederhanain? Bisa, akar 24 ini adalah 2 akar 6. Maka panjang vektor AB adalah 2 akar 6 satuan. Inilah, gampang sekali bukan? Nah, kita lihat kembali contoh yang selanjutnya agar lebih paham tentang panjang vektor. Vektor U dan vektor P berada pada ruang dimensi 3 dengan vektor U elemennya 1Y2 dan vektor P 110. Nah, apabila diketahui panjang dari vektor U tambah vektor P sama dengan akar 12, maka tentukanlah. Pertanyaan yang pertama, vektor U. Pertanyaan yang kedua, panjang vektor U. Dan yang ketiga, panjang dari vektor U tambah vektor P kurang panjang dari vektor U kurang panjang vektor P. Oke, kita selesaikan. Tadi katanya vektor U-nya elemen-elemennya adalah 1Y2. Kemudian vektor P-nya dia 110. Nah, dari dua buah yang dikasih tahu ini kan kita bisa tentukan apa panjang dari vektor U dan apa panjang dari vektor V. Panjang vektor U, dari sini kita tentukan dulu panjang vektor U. Berarti akar dari 1 kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 1 tambah 4, 5. Berarti ini akar dari Y kuadrat tambah 5. Kemudian panjang vektor V. Ini adalah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini jadi akar
1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1 2, akar 2. Nah, kita mau cari panjang vektor U. Tadi kan di sini ada 1Y2. Maka yang dimaksud dengan mencari panjang vektor U di sini kita tentukan dulu apa nilai dari Y. Nah, kita nanti bisa dapat nilai Y dari yang diketahui, katanya panjang vektor U tambah vektor V ini sama dengan akar 12. Panjang vektor U tambah vektor V. Maksudnya di sini ini kita cari dulu apa vektor U tambah vektor V. Vektor U tambah vektor V. Berarti U-nya tadi 1Y2 ditambah vektor V-nya 1, 1, 0. Maka ini jadi 1 tambah 1 2, Y tambah 1, Y tambah 1, 2 tambah 0 2. Maka kita masukkan panjang vektor U tambah vektor V ini jadi akar dari 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti ini jadi akar 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, berarti 8 tambah Y tambah 1 kuadrat, ini adalah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1. Jadi akar 8 tambah 1 9 kan, ini jadi Y kuadrat tambah 2Y tambah 9. Nah, geser ke sini. Nah, udah dikasih tahu Nah, tadi sudah dikasih tahu dalam soal bahwa panjang vektor U tambah vektor V ini nilainya adalah akar 12. Nah, setelah kita cari nilainya tadi, panjang vektor U tambah vektor V itu adalah akar Y kuadrat tambah 2Y tambah 9 sama dengan akar 12. Nah, sama-sama akar, kita kuadratkan kedua ruas. Berarti tinggal Y kuadrat tambah 2Y tambah 9 sama dengan 12. Nah, ingat kembali pelajaran MM wajib. Kalau dia bentuk kuadrat, kita bikin ruas kanannya sama dengan 0. Ini jadi Y kuadrat tambah 2Y tambah 9 kurang 12 sama dengan 0. 9 kurang 12 minus 3. Y kuadrat tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, sudah terbentuk persamaan kuadrat. Kita apain lagi? Kita faktorkan dua buah bilangan yang apabila dikali dia minus 3 dan dijumlah positif 2. Bilangan berapa? Itu adalah Y tambah 3, Y kurang 1 sama dengan 0. Maka didapat nilai Y-nya dari sini minus 3 atau Y-nya sama dengan 1. Sudah dapat nilai-nilai Y-nya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa nilai Y-nya dapat nilainya 2? Nah, bisa nggak Bu 2 nilainya? Berarti 2 dong nanti vektor U yang diberitakan tadi. Oke, berarti bisalah kita jawab pertanyaan yang pertama. Di sini ya. Vektor U-nya tadi itu 1Y2. Y-nya kita ganti, maka U yang pertama 1 min 32 atau U yang kedua 1, 1, 2. Nah, sedangkan panjang vektor U ini akar dari 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini 1 tambah 9 tambah 4. Berarti akar 14. Yang ini yang vektor U satu lagi akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini 1 tambah 1 2 tambah 4 6. Oke, setelah membahas panjang vektor, kita masuk ke subtopik yang selanjutnya yaitu tentang vektor satuan. Nah,
yang dinamakan dengan vektor satuan, dimaksudkan di sini bahwa vektor tersebut panjangnya satu satuan. Nah, apapun vektornya nanti, apapun elemen-elemennya, panjangnya satu satuan. Nah, vektor satuan dirumuskan sebagai lambangnya seperti ini, ada topi di atasnya. Vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, untuk lebih paham mengenai vektor satuan, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan vektor satuan dari A 86 dan B 3 min 26. Oke. Misalkan yang 86 ini kita buat vektor A, dia 86. Nah, maka yang dinamakan dengan vektor satuan dari A, vektor satuan dari A ini adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, butuh di sini panjang vektor A, maka kita carilah. Panjang vektor A sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 64 tambah 6 kuadrat 36. 64 tambah 36. Ini akar 100 sama dengan 10. Oke ya, yang 10 kita pakai ya, bukan yang minus 10 karena ini panjang. Akar 100 kan boleh dia 10, boleh minus 10. Yang kita pakai yang 10 karena apa? Panjang itu nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Maka kita gunakan yang positif 10. Oke, maka untuk mencari vektor satuan dari A, nih vektor A itu sendiri, maka ini bisa kita buat dalam vektor baris. Ini per panjang vektor A 10. Maka vektor satuan dari A ini adalah 8 per 10, 6 per 10. Atau lebih sederhana lagi, boleh kita buat vektor satuan dari vektor A ini adalah 4 per 5 dan 3 per 5. Inilah vektor satuannya. Nah, kita mau buktikan tadi pengertian vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Coba kita cari panjangnya nih. Panjang vektor satuan dari A, akar dari 4 per 5 kuadrat tambah 3 per 5 kuadrat. 4 kuadrat 16 per 5 kuadrat 25 tambah 3 kuadrat 9 per 5 kuadrat 25. 16 tambah 9 25 per 25. Berapa nilai 25 per 25? 1. Akar 1, 1. Maka benar kan? Vektor satuan, panjang vektor satuan dari A nilainya 1. Sesuailah dengan definisi yang kita sebutkan tadi, bahwa vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Oke, contoh yang kedua. Yang kedua atau yang B, ini tadi vektor B-nya 3 min 2, 6. Maka vektor satuannya, vektor satuan dari B ini adalah vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Kita carilah dulu panjang vektor B-nya. Akar dari 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Langsung saja ya. 3 kuadrat 9. Min 2 kuadrat 4, 9 tambah 4 13 tambah 6 kuadrat 6 kuadrat 36, 13 tambah 36 49. Ini adalah 7. Kita masukinlah di sini. 3 min 26 per 7. Maka vektor satuan dari B ini adalah 3 per 7 min 2 per 7 6 per 7. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai K agar vektor di bawah ini merupakan vektor satuan. K1, K0, K. Nah, perhatikan di sini penyelesaiannya ya.
Nah, untuk menyelesaikannya, apabila K1 dan K0K ini merupakan vektor satuan, maka panjangnya harus satu satuan. Yang pertama, K1 merupakan vektor satuan apabila panjangnya satu satuan. Untuk mencari panjangnya ini, akar dari K kuadrat tambah 1 kuadrat nilainya harus 1. Oke, ada akar, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Ini jadi K kuadrat tambah 1 sama dengan 1 kuadrat. Berarti K kuadrat sama dengan 0. Maka nilai K adalah 0. Ini yang pertama. Yang kedua, K0K. K0K. Nah, panjangnya harus satu satuan. Kita cari panjangnya dulu. K kuadrat tambah 0 kuadrat tambah K kuadrat nilainya harus 1. K kuadrat tambah K kuadrat 2K kuadrat. 0 kuadrat gak usah kita masukkan ya, sama dengan 1. Masih dalam kuadrat, harus kita apain? Kita kuadratkan. Berarti ini 2K kuadrat sama dengan 1, karena 1 pun dikuadratkan hasilnya 1. Berarti K kuadrat nilainya adalah setengah. Maka nilai K, supaya yang kuadrat muncul akar setengah. Inilah nilainya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita pada pertemuan kali ini hanya bahas tentang panjang vektor dan vektor satuan. Nah, dengan contoh-contohnya juga tadi sudah, saya harap melalui penjelasan saya kamu lebih paham lagi mengenai panjang vektor dan vektor satuan. Nah, sebagai latihanmu nanti agar lebih mantap tentang materi yang sudah saya ajarkan tadi, saya akan berikan nanti beberapa soal untuk memantapkan kamu memahami materi yang sudah dijelaskan. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.